Shalom aleihim besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya sengaja supaya suasananya lain ya. Kalau lihat wajah saya kan bosen ya. Supaya nggak bosen nih, saya lagi jalan ya. Mau kemana Pak Dede? Mau jemput istri dari luar kota, tapi nggak ke bandara jemputnya, ke itu aja tempat bis Damri yang Damri ke bandara kan ada. Oke, saya akan membahas sebuah temanya begini. Yesus itu roh Yesus itu tidak rangkap atau double ya. Jadi roh Yesus itu tidak rangkap, tidak double ya, lebih sering disebut double gitu ya. Ya, Pak, yang rohnya double mana? Ya nggak ada. Kucing itu Pak, kucing sering disebut nyawanya double katanya, double 7 sampai gitu ya katanya. Kucing itu nggak ada di Alkitab ya. Jadi kucing itu binatang ciptaan siapa Pak? Ayo, siapa bisa jawab? Kucing ciptaan siapa? Gak ada di Alkitab binatang kucing ya. Itu maksudnya binatang piaraan ya. Piaraan, sedangkan yang lain tuh ada ya. Yang lain tuh ada anjing, babi atau domba, kambing, sapi, kerbau, lembu, ada semua. Kuda ya. Ini kita bicara binatang piaraan ya. Kucing itu kan gede tuh binatangnya ya. Tikus saja ada kok, tikus, cicak ada, kok kucing nggak ada? Siapa yang menciptakan kucing? Yang menciptakan kucing? Ayo, ada yang tahu? Jadi Bapak Ibu Saudara, roh Yesus itu tidak rangkap ya. Di luar sana terutama dimotori oleh para penganut Tritunggal dan penyembah Allah segitiga ya, mengatakan bahwa Yesus itu rohnya double. Ada roh manusia, ada roh kudus. Nah, soalnya ya, mereka levelnya sampai segitu doang. Kalau jelasin Yesus itu mati yang mana Pak? Apa roh kudus mati? Oh enggak, itu roh yang manusia gitu. Nah, ya. Apalagi diperkuat dengan Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia. Jadi Yesus itu manusia, ini kata mereka ya. Sekali lagi, kata penyembah Allah segitiga sama penyembah Allah Tritunggal ya. Yesus itu yang mati itu manusia. Berarti manusia ada rohnya dong gitu. Seperti itu ya. Lalu yang bangkit itu roh kudusnya ya. Ya begitulah, namanya juga raja tafsir ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang benar bagaimana Pak Dede? Mari saya jelaskan ya. Suhu mau ngasih tahu nih pada duduk manis ya. Matius 1 ayat 20 ya. 20 ya, Matius 1 ayat 20. Jangan kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, ini kepada Yusuf suami tunangannya ya. Sebab bayi ya, bisa disebut bayi, disebut anak itu. Anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris juga begitu ya. The child conceive her is Holy Spirit ya, Roh Kudus ya. Jadi Yesus itu fisiknya manusia, tapi rohnya cuma satu, Roh Kudus. Enggak double sama roh manusia Pak, enggak. Roh Kudus doang ya. Dibuktikan ya, Yesus itu tidak ada dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, dan tidak berbuat dosa di dalam Ibrani 4 ayat 13. Lah kalau Yesus rohnya double ya toh, ada roh manusia juga, pasti dia berbuat dosa. Kita ini ya, semua manusia kan punya roh manusia. Makanya manusia ini berbuat dosa ya toh. Biangnya berbuat dosa, termasuk yang ngomong nih ya. Tenang aja Pak, dosanya bukan dosa mendatangkan maut ya.
Meskipun merah seperti kirmisi dan kain kesumba akan putih seperti salju dan bulu domba. Yesaya 1 ayat 18 ya. Dosa-dosa yang kita lakukan ini setelah percaya Yesus itu dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke, nah sekarang roh yang ada di dalam Yesus itu cuman Roh Kudus. Makanya tidak ada dosa dan tidak berbuat dosa. Pertanyaannya Pak HTD, kalau roh yang ada di dalam Yesus itu cuman Roh Kudus doang, bagaimana ia bisa mati? Nah, ini ya. Anda tanya pada Romo dan pendeta di luar sana yang jumlahnya hampir 200.000 itu ya, seluruh Indonesia ini. Anda tanya, kalau Yesus hanya ada Roh Kudus di dalam tubuh Yesus, bagaimana ia bisa mati? Kalau ada Roh Kudus mah nggak bisa mati, Pak. Nah, gitu ya. Itu pertanyaan bagus ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab di luar sana, tapi kalau bagi kami 1 menit aja kayak gitu, pertanyaan kayak gitu ya. Begini Bapak Ibu Saudara, perhatikan Matius 27 ayat 46. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan tubuh Yesus siapa? Roh Kudus, bukan Bapa pahala ya. Ya, itu gagal paham ya, primitif itu. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Emangnya Roh Kudus itu Allah, Pak? Lah itu baca Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah, bukan Allah Roh Kudus. Jadi jangan salah ya, kalau di luar sana ada Allah Roh Kudus ya. Itu ngawur itu ya, yang mencipta lagu ngawur itu. Tidak ada Allah Roh Kudus. Ya, Allah Anak enggak ada ya. Kalau Allah Bapa ada, artinya Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus Allah. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus Allah, Roh Kudus Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu Roh Kudus keluar dari tubuh Yesus. Kalau Roh Kudus nggak keluar, Yesus nggak bisa mati. Waktu Roh Kudus keluar, Yesus belum mati, masih beberapa menit lagi. Lalu Matius 27 ayat 50. Maka Yesus berseru bersuara nyaring untuk kedua kalinya. Kira-kira ngomongnya gimana? Ngomongnya bukan Eli, Eli, lama sabachthani, tapi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi Matius 27 ayat 46 dan 50. 46 menulis Eli, Eli, lama sabachthani. Di ayat 50 ia teriak untuk kedua kalinya. Dicatat di kitab Markus, Eloi, Eloi. Jadi dua kalimat itu diucapkan oleh Yesus. Yang pertama Eli, yang kedua Eloi. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Rohnya sudah keluar dulu untuk beberapa menit ya. Clear ya? Jadi sudah terjawab ya. Ayat Alkitab menulis Yesus berteriak Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu ada ayat lanjutannya ya toh. Itu kan 46 tuh, 47, 48, 49 di situ ditulis, maka ada orang ngasih anggur ya. Dia manggil Eli, coba yuk kasih minum gitu ya. Lalu ayat 50, untuk kedua kalinya Yesus berseru dengan suara nyaring. Apa katanya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dicatat di kitab Markus. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya ya. Clear ya. Jadi sudah terjawab ya. Kalau hanya Roh Kudus yang ada di dalam Yesus, mengapa Yesus bisa mati? Karena Roh Kudusnya keluar duluan. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Roh Yesus tidak rangkep ya. Yang membuat pengajaran Roh Yesus rangkep dua, dokter teologi lu. Karena Yesus sebagai manusia itu bisa mati, maka dia punya roh manusia. Nah, yang Roh Kudus membuat dia bangkit. Itu pengajaran paling primitif dan IQ paling delosor dari para pendeta-pendeta lulusan teologi itu.
Ya, ayat Alkitab very clear kok. Anda pernah paham nggak kenapa Yesus berteriak 2 kali? Ya, artinya ketika Roh Kudus itu keluar dari tubuh Yesus, Yesus nggak langsung mati. Enggak, dia masih bisa beberapa menit kemudian lalu dia teriak lagi Eloi. Kali ini Eloi karena dicatat di kitab Markus. Eloi, Eloi lama sabatani. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi clear, Yesus rohnya tidak rangkap, tidak double. Anda yang masih membuat pengajaran Yesus manusia 100%, Tuhan 100%. Karena manusia 100%, maka Yesus itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Cuma 3, nyawanya nggak dihitung sama dia. Ya, karena IQ ndelosor ya. Ya, pendeta-pendeta yang IQ-nya tiarap ya. Manusia itu cuma terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lah nyawa kamu kemanain? Ya jelas kok Yesus bilang kehilangan nyawa itu ya percuma kamu memperoleh segala sesuatu kalau kamu kehilangan nyawa. Matius 10 ayat berapa itu? 39 kalau nggak salah ya. Oke, clear ya. Jadi very clear ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.